Kalau dia belum ada proses dan belum ada putusan, kemudian dia bikin pernyataan seperti ini ya saya juga agak bingung ya, apakah dia paham tentang hukum itu. Tapi begini Bung, ada kesan ya, ada nuansa Yahya Walloni ini ditangkap karena quote unquote pesan sponsor. Tapi pesan sponsornya begini, Muhammad KC ya kan ditangkap, tangkap dulu juga dong Yahya Walloni. Iya. Bahkan ada jubir kekuasaan ya kan, bikin tweet ya kan, udah pernah baca? Belum. Ya siapa itu? Hah? Jubirnya kan banyak. Ya, adalah ya kan. Wah, kau pasti di penjara katanya. Iya. Gitu. Ada sih di konten saya karena ini sudah terbuka ya. Iya. Terbuka ke publik jadi tidak perlu ditutup-tutupin juga kan. Gitu. Yang dikatakan oleh Ngabalin kan. Ngabalin mengatakan kau pasti di penjara kan. Iya. Gitu. Ntar saya pastikan dulu kata-kata yang persisnya. Kita soal hukum ini kan kadang-kadang kita ada dapat, ada akan, ada harus. Kita ngomong terpleset sedikit, tiba-tiba orang mempermasalahkan kita kan. Oke, Ngabalin Walloni coba. Nah ini ya. Dia bilang Ngabalin usai Yahya Walloni ditangkap. Apa kabar Ngana Dinda ya? Kemudian sebut Yahya Walloni sampah buangan intoleran. Ali Ngabalin ilmu dangkal sok ini, ya kan? Sok pintar. Ini bukannya pencemaran ya atau penghinaan itu. Unggah foto Yahya Walloni Ngabalin sampah buangan intoleran, ilmu dangkal dan sok pintar. Kok bisa begitu ya? Mungkin terlalu banyak kata yang dia tahu kali. Gitu ya. Oke lah. Karena menurut saya dia berkali-kali itu mengucapkan hal-hal seperti itu. Gitu kepada Yahya Walloni ini. Seperti kata-kata semacam penghinaan gitu-gitu ya. Saya nggak ngerti apakah memang boleh begitu. Apalagi ini kan juru bicara Presiden istana lah ya, gitu. Nggak ada komentar soal ini. Yang mana? Yang ini? Ya. Ya sebenarnya yang mana yang dimaksudkan? Oke, sebentar saya buka ininya, buka tweetnya ya biar tidak fitnah kan. Nah ini ya, nih. Nah ini dibilang Ali Ngabalin New. Dia bilang ini akun terbaru dan official Ali Ngabalin Muhtaram Ngabalin ya. Jadi dan tidak dibantah juga. Join September 2020 tidak dibantah juga. Kemudian di sini mengatakan teman dan sahabat ini akun Twitter abang yang baru, akun abang yang lama @ngabalin dihack. Oke, berarti yang benar ya ini ya. Nah ini dia mengatakan ini. Sampah-sampah buangan intoleran, ilmu yang dangkal dan sok pintar, membodohi ruang publik, ujungnya melakukan penistaan. Semoga menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak masuk kategori warga negara kelas kambing. Nah, lalu fotonya kan ada foto Muhammad KC sama Ustadz Walloni. Artinya kan by intention yang dia maksudkan ini kan, karena dia dianggap sama lah. Dianggap sama dan ini ya. Kemudian ada lagi misalnya wahai Yahya, Kadrun dan kawan-kawan para penyebar fitnah dan kebencian pada pemerintah, kalian telah membohongi umat. Ingat yang harus kalian tahu dari polisi adalah profesionalisme lembaga negara ini. Jalani saja agar jadi pelajaran bagi yang lain. Insya Allah kau akan dipenjara Yahya. Sampai kemudian dia kutipkan Yahya Walloni sakit jantung, polisi pastikan kasus tetap diproses. Oke, lalu ada lagi ngomongnya. Ini si Prof abal-abal semoga cepat menyusul. Yahya apa kabar Ngana Dinda? Belajar yang banyak kalau masih mau berdakwah. Salam P Nur Sugi bilang dari Bang Ali. Bareskrim terima kasih telah melaksanakan amanah undang-undang. Negeri kita harus bersih dari pengaruh fundamentalisme dan radikalisme kampungan. Gitu. Saya nggak paham ya, kok bisa? Maksudnya
sebagai lawyernya Yahya Waloni ya, Ustadz Yahya Waloni, apa pendapat Anda setelah mendengarkan 3 tweet tadi? Dan ini resmi ya. Resmi ya. Paling tidak kan tidak dibantah dan memang ini resmi dan ini medianya sendiri dia buat sendiri ya. Ya kita berasumsi dia buat sendiri. Kalau dia orang lain yang buat kan dia sudah protes kan? Iya. Apa pendapat Anda? Begini, seharusnya orang yang berbicara itu, apalagi dia sebagai penasehat istana, dia seharusnya tahu proses hukum ya, dia tahu hukum. Jadi jangan lupa bahwa ada asas praduga tak bersalah. Oke. Ya, Presumption of innocence ya. Dia harusnya tahu ya. Belum tentu orang ini adalah bersalah gitu. Oke. Karena belum terbukti, ya kan, belum ke persidangan dan sebagainya. Memang di dalam proses-proses hukum ini kan mulai dari penyidikan, seharusnya mulai awal tuh klarifikasi, misalnya adalah seperti itu tidak dilakukan kan, langsung tangkap aja. Biasanya tangkap ini kan untuk extraordinary crime, kayak mungkin narkoba atau teroris atau apa gitu. Kalau untuk kayak gini-gini kan seharusnya ada panggilan pertama, kedua, ketiga dan sebagainya gitu. Ya. Kalau dia belum ada proses dan belum ada putusan, kemudian dia bikin pernyataan seperti ini saya juga agak bingung ya, apakah dia paham tentang hukum itu? Ya, bagaimana orang yang belum diputus bersalah sudah dijustifikasi seperti itu? Gitu. Tapi kok Anda halus sekali menjawabnya, cuma mengatakan bahwa dia harus paham. Ya kalau orang nggak ngerti hukum, apalagi yang saya bantah gitu. Kecuali yang berbicara yang ngerti hukum, baru saya akan bantah secara formal ya istilahnya gitu. Kalau dia artinya, tapi kan masalahnya adalah Anda mengatakan dia tidak mengerti hukum, tapi Anda biarkan saja dia ngomong begini, nge-tweet begini, kan merugikan klien Anda. Karena ini seperti ya mungkin kita kembalikan ke klien ya. Kalau nanti faktanya beliau tidak bersalah dan sebagainya, ya mungkin beliau bisa mengasalkan itu. Ya, artinya kalau ada orang di fitnah dan sebagainya ya, artinya ini kan proses ini kan masih lama, masih jauh lah istilahnya. Bagaimana bisa menjustifikasi bahwa orang ini salah? Kalau hakim memutuskan dia benar kan ya, bagaimana dia? Tergantung Ustadz, apa Ustadz tidak terima dengan ucapan itu? Anda kategorikan sebagai apa ini? Kalau misalnya tidak seharusnya gitu. Kalau misalnya kalau ini dikonstruksikan sebagai hukum, Anda mau berimajinasi bahwa ini pencemaran, perbuatan tidak menyenangkan. Ya kalau untuk mengatakan orang dan mengatakan orang itu adalah negatif yang sesuai fakta yang seperti tadi, ya bisa aja diarahkan bahwa itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Iya kan? Pencemaran nama baik kan. Dan balik lagi, tidak menyenangkan juga mungkin ya. Ya bisa juga. Tapi kan harus balik ya, bahwa orang ini kan belum bersalah. Belum diproses. Ya kan? Bahkan di depan tiba-tiba nggak lanjut prosesnya, bagaimana coba? Bagaimana dia menjustifikasi bahwa yang diucapkan orang ini salah dan sebagainya? Tapi itu satu soal ya. Tapi kan ini katakanlah mewakili suara pemerintah. Kan kita nggak bisa mengatakan apa yang dikatakan orang seperti Ngabalin ini suara pribadinya sendiri, karena dia bagaimanapun kan mengatakan dirinya sebagai bagian dari pemerintah kan. Sama aja misalnya orang mengatakan Jokowi, oh enggak ini saya pribadi, kan nggak mungkin kan. Artinya tidak bisa dilepaskan itu kan. Kok bisa begitu maksud saya? Ya saya pikir pada waktu dia bikin pernyataan itu posisinya apa? Dia siaran pers atau bagaimana? Apa sekedar ditanya waktu di jalan dan sebagainya? Enggak, yang namanya tweet ini kan resmi ya. Resmi kan? Maksudnya tweet itu kan akun dia, dan itu bukan ditanya. Itu kayak Muhammad Kece juga, bikin sendiri, sebar sendiri. Ya gitu. Dari hulu sampai hilirnya gitu. Iya, makanya saya menyesalkan bahwa orang yang diberi kewenangan seperti itu bisa menjustifikasi hukum semudah itu. Gitu loh.